Bagaimana cara abang bisa meyakinkan masyarakat kalau soal pre-proyek itu akan saya berantas? Saya nggak muluk-muluk, insya Allah. Ya. Ketika saya menjabat sebagai bupati atau kepala daerah, insya Allah di tahun ketiga saya bisa realisasikan masyarakat Kabupaten Langkat mendapat subsidi listrik 200.000 per bulan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tepo? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bicara pemilu, bicara tahun 2024, memang masih sangat panjang. Tetapi genderang perang sudah mulai ditabuhkan oleh partai-partai yang melakukan koalisi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, sosok yang sebenarnya background sebagai pengacara, namun belakangan hari ini beliau mencanangkan diri atau katakanlah siap untuk bertarung di 2024. Telah bersama saya Abang Da Mas Ud. Apa kabar Bangku? Alhamdulillah, Papi Tepo. Senang kali disebut namanya. Bang, mungkin teman-teman di luar sana pengen sedikit kenal sama Abang. Iya. Silakan perkenalkan diri dulu. Nama lengkap Abang, kegiatan Abang. Silakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya, saya Muhammad Mas'ud SHMH yang keseharian disapa dengan panggilan Dimas. Mungkin banyak yang sudah kenal ini. Siap. Kalau Om Dimas sama dengan Papi Tepo, banyak yang kenal. Iya, keseharian saya berprofesi sebagai pengacara. Oke, teman-teman ada dengar ya? Bang Mas'ud seorang lawyer atau pengacara. Jadi gini Bang, mungkin Abang melihat di televisi, seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya genderang perang untuk 2024 itu sudah mulai terlihat. Dan tema kita hari ini Bang, Kuda Hitam Langkat 2024. Wih, ngeri ya. Nah, kenapa kami mengundang Abang? Alasannya sederhana. Iya. Karena beberapa waktu yang lalu saya lihat poster Abang di media sosial itu seliweran. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Abang, memang niat nih mau mencalonkan untuk Langkat 1? Insya Allah. Insya Kita Allah. Siap. Iya. Oke. Ternyata sudah siap teman-teman. Iya. Oke. Apa motivasi Abang rencana untuk mencalonkan Langkat 1? Saya kira Silakan Bang Mik. saya hanya ingin membuat Langkat Ya. lebih baik dari hari ini. Saya kira itu. Oke. Ya. Pertanyaan saya, ketika Abang mengatakan Langkat lebih baik hari ini, berarti Abang menganggap Langkat belum baik dong hari ini? Ya, kalau dari pandangan saya, Langkat hari ini baik, tapi saya ingin lebih baik. Oke. Ketika Abang mengatakan Langkat akan lebih baik, kira-kira apa yang akan Abang tawarkan untuk Langkat ke depan? Kita ada konsep Langkat Emas. Langkat Emas. Langkat Emas itu bukan diambil dari nama saya yang ujung akhirnya adalah emas atau awalnya emas, tapi Langkat Emas itu Langkat akan bermarwah, Langkat akan sejahtera, Langkat akan memiliki ekonomi baik, Langkat akan memiliki marwah yang pernah ada. Dulu Langkat itu memang benar-benar kaya di masa Kesultanan Langkat. Kekayaan Langkat itu diakui oleh dunia. Bahkan bumi Langkat pada masa itu benar-benar luar biasa untuk kesejahteraan rakyat pada masa itu. Dan
alam yang sama, bumi yang sama, yang hari ini terkesan malu untuk muncul ke permukaan seperti dulu, ini bisa kita munculkan kembali. Nah, tadi Abang ada mengatakan bicara tentang sejahtera. Saya kembali bertanya nih sama Abang, memang belum sejahtera masyarakat Langkat sekarang ini? Iya, kalau dari slogan masyarakat sejahtera, tapi dari realita hari ini kita lihat saja dari daftar masyarakat penerima PKH, masyarakat penerima bantuan, makin tahun posisinya makin tinggi. Kenapa hari ini rakyat tidak malu mengatakan dirinya miskin? Karena mereka butuh. Nah, konsep ini yang harus ditiadakan lagi ketika saya nanti menjadi pemimpin di Langkat ini. Oke, saya setuju. Logikanya, ketika pemerintah mencanangkan katakan bantuan sosial, selayaknya di tahun berikutnya, di waktu berikutnya, penerima bantuan ini harusnya berkurang. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bang Masud barusan, kenapa di waktu berikutnya penerima bantuan malah bertambah? Bang, saya senang dengan bahasa Bang barusan. Nah, ini apa nggak gejala? Maaf ini Bang ya. Sebenarnya aku ini orang mampu, tapi ya alhamdulillah kalau aku dapat bantuan. Atau memang mereka ini memang betul-betul orang yang pantas mendapatkan? Iya, kalau persoalan kategori yang layak atau tidak, sebenarnya ada kategorinya. Tetapi hari ini semua itu akan tertutupi, terbungkus karena nafsu, karena keinginan, karena ambisi untuk mengambil hak orang lain atau ingin menikmati bantuan negara. Nah, artinya di sini kita lihat memang benar-benar masyarakat itu membutuhkan itu. Nah, kalau kategori masyarakat hari ini yang menerima, mungkin saja dari segi tempat tinggal mereka kelihatan layak, rumahnya bagus gitu ya, tetapi itu rumah anaknya. Nah, yang mendapat bantuan adalah orang tuanya gitu kan. Nah, ini banyak sekali kalau masalah PKH itu atau bantuan-bantuan sosial itu banyak dilema, banyak sekali konsep. Nah, tapi bagi saya bukan itu yang hari ini akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah masyarakat memang butuh kesejahteraan, masyarakat butuh ekonomi yang cukup. Cukup dalam kategori bukan berlebihan, tetapi cukup sesuai dengan porsi masing-masing. Masalahnya masyarakat nggak punya, hanya hari ini cari untuk besok, besok cari untuk lusa, hanya begitu masyarakat kita di Kabupaten Langkat ini. Oke, nah ketika tadi Abang mengatakan kesejahteraan, kira-kira rencana Abang ketika nanti bertarung di 2024, konsep kesejahteraan apa yang akan Abang tawarkan terhadap masyarakat agar jangan sampai masyarakat di Langkat ini hanya untuk mencari makan hari ini, habis untuk besok dan selanjutnya? Silakan Bang. Kalau saya jadi Bupati Langkat, insya Allah 5 tahun kalau saya menjabat sebagai kepala daerah, masyarakat Langkat itu bisa ada gaji 4 atau 500 ribu satu hari. Keren. Jakarta UMR-nya terakhir kurang lebih sekitar 4 jutaan. Kalau tawaran Bang Masud, pendapatan masyarakat Langkat bisa di 400-500 ribu per hari, itu sangat keren. Caranya, itu dia. Masih saya sederhana. Saya akan beri masyarakat Langkat per satu keluarga 10 batang pohon aren. Sederhana kan? Di tapak rumah, di halaman rumah, tanam pohon aren 10 batang. Satu batang pohon aren menghasilkan 50 ribu. Satu batang. Kalau 10 batang berapa coba? 500 ribu. Sudah dapat gaji mereka setiap hari. Sebenarnya saya kepengen lebih dalam ngebahas ini, cuman takutnya konten kita jadi konten pertanian. Oke ya Bangku. Nah, tapi kan tentunya bicara tentang penanaman, ya tidak juga bisa berlaku pada rumah-rumah yang di pinggir jalan. Apalagi bicara rumahnya ruko, yang notabene sisa tanahnya pun cuma 3 meter, 5 meter. Kan begitu. Nah, itu juga kan harus menjadi perhitungan kita. Sepakat Abang Bu?
Kalau itu ada konsep lain lagi. Nah, ini dia. Ini, ayo. Semua ada konsep. Nanti kita ada kelompok pertanian. Kalau ada yang punya tanah di tapak rumah, belakang rumah, itu bisa dimanfaatkan semuanya. Nah, bagi saya tidak ada alasan masyarakat Langkat itu tidak sejahtera. Karena kita punya laut yang luas, bukit yang luas, kita punya kandungan emas di bukit, kita punya kandungan garam di laut, kita punya biji besi, kita punya banyak sekali kekayaan alam kita. Nah, makanya saya nggak muluk-muluk, insya Allah. Ketika saya menjabat sebagai bupati atau kepala daerah, insya Allah di tahun ketiga saya bisa realisasikan masyarakat Kabupaten Langkat mendapat subsidi listrik 200.000 per bulan. Wow. Jadi kalau bayar listriknya di bawah 200.000 berarti dong, mereka nggak lagi mikirin listrik. Tapi kalau lebih daripada itu mereka tinggal mencari tambahan. Oke. Nah, kalau yang lain tidak akan ada lagi yang namanya pungli di Kabupaten Langkat. Nah, Tidak sebentar. Bicara pungli, sabar. Sabar abangku. Nah, entah kenapa hari ini saya sedikit gatal gitu loh. Ada hal-hal yang selama ini menjadi keresahan saya dan ternyata terjawab oleh Bang Masud. Nah, sebelum saya bicara tentang pungli, Bang, pertanyaannya begini. Memang sudah ada partai yang katakanlah menawarkan kepada Abang, atau rencananya Abang yang akan menawarkan diri ke partainya? Iya, cita-cita ini tentunya memang harus memiliki syarat ya untuk menggapainya. Salah satu syarat adalah dukungan partai ataupun independen. Betul. Nah, kita hari ini fokusnya di partai politik, di mana kita juga dengan tim sudah bertemu dengan beberapa ketua partai di Jakarta. Nah, insya Allah kita akan kunjungi lagi, bersilaturahmi lagi sampai nanti kita mendapat kepastian partai mana yang akan mendukung kita. Karena hari ini profil kita, visi misi kita semua sudah sampai di mereka. Nah, memang belum diketahui oleh ketua-ketua partai di daerah tentunya, di kabupaten, karena fokusnya kan masih di pusat ya. Insya Allah kalau nanti kita mendapat sampan atau tidak, di Januari kita akan melakukan deklarasi atau kita akan konferensi pers bahwasannya kita lanjut atau tidak, itu nanti. Hari ini kita hanya memiliki kesiapan rencana ini, tentunya bersilaturahmi dengan masyarakat agar masyarakat tahu bahwasannya kita hari ini punya niat untuk membangun Kabupaten Langkat. Yang pasti satu yang saya janjikan sama Abang, kalau memang di Januari Abang melakukan pernyataan kesiapan menjadi Langkat 1, jangan sungkan mengundang Papi Tepu. Iya, saya kira saya nggak akan mengundang. Loh, kenapa begitu? Saya sudah tahu rumahnya, saya datang sendiri. Ini baru keren. Langsung datang. Saya pastikan kami akan menunggu. Nah, tadi Abang ada menyinggung tentang yang namanya pungli. Ini sebenarnya kan udah penyakit klasik dari zaman nggak enak. Nah, sedikit aku mau bicara Abang dalam kapasitas sebagai orang hukum. Di mana sih persoalannya, Bang, sampai akhirnya pungli ini sulit untuk diberantas? Sebenarnya nggak sulit. Di visi misi Pak Bupati kan sudah jelas ya, Langkat religi, religi itu kan udah terkonsep. Nah, tapi pelaksanaannya ini kan persoalan karakter, persoalan keimanan. Kalau religi berarti orang yang patuh terhadap keyakinan ketuhanan. Hari ini mereka, para petugas kita saya kira tidak takut dengan Tuhan, sehingga mereka mengambil hak orang lain. Nah, karakter ini yang harus kita selesaikan. Syarat nanti ketika kita menjadi pemimpin di Langkat, orang-orang yang masih menginginkan hak-hak orang lain dalam pelayanan publik ini nggak boleh masuk dalam sistem.
Tidak boleh masuk. Kalau kita hari ini sudah menjadi abdi negara, kita ada gaji. Jangan cari rezeki kepada rakyat. Gaji ini yang harus kita nikmati. Betul Bang. Namun prakteknya ini kan nggak segampang itu Bang. Insya Allah tahun 2024 kalau saya kepala daerahnya nggak ada lagi nih. Wes, yang jelas Nggak kita tagih janjinya ketika Bang Masud duduk menjadi Langkat 1. Bang, ingat lo Bang, jejak digital itu kejam. Ketika abang duduk di Langkat 1 dan saya masih menemukan ada pungli di bawah, maka ini video akan saya naikkan lagi Bang. Kalau jejak digital saya nggak khawatir. Bener nggak? Saya terbiasa dengan itu. Saya udah biasa akrab dengan ini ya. Yang saya takut ini kiri kanan saya ada malaikat Allah yang ikut dalam obrolan ini. Guys, udah pasti kalau itu abangku. Nah itu. Nah, memang teman-teman memang nggak bisa kita bohongin. Saya tidak mau menjustifikasi, tapi memang persoalan pungli ini betul-betul sudah akut, sudah mengakar. Nah, dan harapannya siapapun yang kelak menjadi Bupati Kabupaten Langkat, ya, saya kira saya sependapat dengan Bang Masud bahwasanya itu memang harus diselesaikan persoalan-persoalan pungli seperti itu. Jadi Bang, di awal Abang mengatakan keresahan-keresahan Abang, sampai pada akhirnya Abang meyakini diri akan bertarung di 2024. Nah, kira-kira kalau Abang hanya sebatas dijadikan wakil, apakah Abang masih bersedia? Iya, hari ini kan niat kita itu ingin menjadi orang yang nomor 1 ya, agar konsep apapun yang akan kita rencanakan terlaksana. Tetapi ketika nantinya kita tidak mampu menggapai itu, kita akan juga siap masuk ke dalam sistem itu, walaupun nomor 2 untuk membenahi Langkat. Pas tuh. Iya. Karena sebenarnya untuk mencapai kebaikan itu nggak satu pintu, masih ada pintu-pintu yang lain. Dan jawaban Bang Masud saya kira masuk dalam logika saya. Nah, ini gini, ini kan kalau saya lihat khususnya di Kabupaten Langkat, seorang Masud itu melekat dalam dirinya sebagai seorang advokat, pengacara. Apa Abang sudah berpikir matang ketika nanti bertarung atau duduk di Langkat 1 atau Langkat 2, secara otomatis Abang ini kan berhenti beracara. Nah, itu nggak khawatir Bang kehilangan pundi-pundi keuangan? Iya, rezeki itu sudah punya jalan. Itu nggak usah kita yang mikir. Tapi hari ini biarkan rezeki itu yang mikir gimana datangnya ke kita. Karena kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Nah, kalau untuk profesi itu tidak akan hilang. Profesi pengacara itu adalah profesi membela. Jika kita membela masyarakat, tidak harus di pengadilan. Betul. Menjadi betul. seorang bupati juga, kita akan membela masyarakat yang benar-benar lemah. Menjadi wakil bupati juga kita akan membela aparatur negara Pemkab Langkat yang benar-benar membutuhkan. Nah, kantor kita tetap berdiri, tim kita tetap ada, hanya saja kita cuti dan tidak bisa masuk ke dalam sistem untuk beracara. Artinya darah advokat itu, jiwa pembela itu nggak akan bisa hilang. Mantap. Betul. Mantap. Nah, ini sebuah pertanyaan pribadi. Sebesar apa cinta Abang sama Kabupaten Langkat ini? Iya, saya lahir di Langkat, tepatnya di Desa Lalang. Uri saya ditanam di sana. Murni orang Langkat berarti ya? Iya, walaupun orang tua saya, ayah saya berasal dari Aceh. Tapi saya lahir di Kabupaten Langkat, di Desa Lalang. Insya Allah juga kalau saya akan meninggal, insya Allah saya minta di Kabupaten Langkat. Oke. Nah, tapi Abang belum jawab. Saya kan bertanya, sebesar apa cinta Abang sama Kabupaten Langkat? Iya, sebesar cinta saya pada diri saya. Wes. Iya, saya jaga diri saya dengan hati-hati. Kenapa? Diri saya itu adalah Kabupaten Langkat. Kalau saya melakukan hal yang tidak baik, maka Kabupaten Langkat akan tidak baik. Nah, ini menarik nih. Memang ketika kita membranding diri kita sebagai putra daerah,
maka ada embel-embel di belakang. Artinya, ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak terpuji, secara otomatis embel-embel di belakang akan mendapatkan imbas. Saya sepakat dengan bahasa Bang. Iya. Sepakat benar. Nah, jadi Bang, selain soal kesejahteraan yang Abang sampaikan, kira-kira konsep apa lagi yang akan Abang tawarkan saat nanti Abang akan bertarung di 2024? Ya, paling tidak tentang kepastian hukum, tentang komitmen pelaksanaan hukum. Hari ini banyak sekali masyarakat yang tidak merasakan hukum itu berpihak kepada mereka. Contoh masyarakat yang hari ini berusaha dan menguasai XHGU. Nah, XHGU mereka kelola menjadi mata pencarian. Sementara PTP 2 yang sebelumnya mengelola sudah tidak memperpanjang. Nah, di sini ada kepastian hukum yang harus mereka terima. Kita sebagai kepala daerah akan menyelesaikan itu. Dan ada persoalan-persoalan kepastian hukum lain tentang pelayanan publik, itu kepastian hukum. Hari ini kita tidak ingin masyarakat datang ke instansi pemerintahan dari tingkat desa sampai seterusnya hanya mengurus dirinya untuk dicatat sebagai masyarakat dengan membuat KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Mereka dipungut biaya yang besar, 150.000 sampai 200.000 dengan waktu yang panjang. Nah, sementara itu semua sudah dibiayai oleh negara. Betul. APBD Langkat sudah membelanjakan Dinas Catatan Sipil untuk itu. Nah, para kepala desa sudah dibiayai oleh dana desa untuk pelayanan mereka, operasional mereka mengurus masyarakat. Tapi hari ini konsep itu tidak terlaksana. Masyarakat tetap tidak mendapatkan pelayanan yang baik, tetap dipungut biaya-biaya. Nah, ini saya kira solusi yang terbaik adalah kita sebagai kepala daerah tidak memberikan tanggung jawab yang lebih, yang di luar daripada ketentuan hukum. Kalau kita beri tanggung jawab kepada SKPD kita, camat kita, para pamong kita, suatu kebijakan yang di luar daripada sistem, maka mereka akan melakukan hal-hal di luar pada sistem. Nah, ini dia. Saya meyakinin, kalaupun kelak Abang akan bertarung di 2024, pastilah ada 1-2, katakanlah perangkat desa yang akan mendukung Abang. Tapi di belakang layar ya. Yang mau saya tanyakan begini Bang, setega apa ketika mereka-mereka yang mendukung Abang, malah mereka-mereka lah yang ternyata melakukan kesalahan-kesalahan di bawah, termasuk misalnya pungli dan segala macam. Lalu, Abang sebagai orang yang pernah didukung mereka, masih tega memberikan sanksi kepada mereka? Iya, hukum yang akan berlaku kepada mereka, bukan saya. Tapi setidaknya kan mereka akan mengatakan, Pak Bupati masuk, tolonglah, kemarin saya akan dukung Bapak. Ya, saya akan tolong mereka dari segi memberi kekuatan nasihat saja. Tetapi kalau dari segi proses hukum, kita tidak akan bantu mereka. Oke. Bahkan kalau memang mereka melakukan korupsi dalam anggaran, kita yang akan melaporkan secara langsung. Nah, kembali lagi, yang disampaikan Bang Masud ini adalah sebuah catatan penting, dan hari ini menjadi jejak digital yang akan kelak dikembalikan ke Bang Masud bila beliau pilih menjadi Langkat 1. Bang, kenapa ketawa? Berulang-ulang, khawatir nih saya ingkar. Saya nggak ingkar. Sekarang gini Bang, kita harus realistis. Setiap pemimpin ketika kampanye, dia menjanjikan apapun agar dia terpilih. Pertanyaannya, ketika sudah terpilih, berapa persentasenya dia memenuhi janji-janjinya, Bang? Kita harus jujur, realistis, Bang. Iya, kalau janji itu sesuatu yang tidak ada, dijanjikan akan ada. Tapi yang saya bicarakan ini semua itu ada dan terkonsep secara hukum.
Itu bukan janji, tapi penerapan. Penerapan. Iya. Oke. Nah, kita tunggu. Kalau bahasa saya itu penerapan pastinya. Dan buat teman-teman begini, kalaupun memang teman-teman merasa klik dengan Bang Masud, ya mungkin sudah bisa searching biografi dia. Jadi ke depan teman-teman sudah tahu menentukan langkah di mana suara teman-teman akan teman-teman titipkan. Nah, Bang, Bang, melihat kondisi saat ini, saya pengen, tapi Abang harus jujur ya, hal terburuk atau hal yang paling katakan situasinya tak baik saat ini di Langkat itu dalam hal apa saja? Saya minta 2 saja yang Abang lihat hari ini. Ya, saya rasa yang pertama adalah pelayanan publik. Yang kedua, konsep pemilihan kepemimpinan atau suap. Ya. Tentang proyek tender. Itu yang masih menjadi persoalan. Nah, selain itu masih banyaknya masyarakat miskin yang menampakkan dirinya dengan terang di persimpangan-persimpangan jalan atau datang ke rumah untuk meminta-minta. Oke, saya minta 2, dikasih Bang Masud 3. Malah saya tertarik ini yang nomor 2 tengah. Tadi Abang mengatakan bicara tentang fee proyek. Iya. Saya berusia kurang lebih 43 tahun, Bang. Dan seingat saya, Bang, dari zamannya bupati terdahulu sampai bupati yang sekarang nonaktif, kayaknya persoalan ini seperti memeluk gunung, Bang. Nggak nyampe kita bisa menyelesaikan ini, Bang. Nah, kenapa Abang yakin sekali bisa atau mampu mengatasi hal ini? Silakan, Bang. Ini kan persoalan niat. Kalau berbicara memeluk gunung, kalau gunung itu lihat dari kejauhan nggak akan bisa. Tapi kelihatan besar dia akan menempel, itu bisa. Saya kira kita harus lebih masuk ke dalamnya. Kita harus lebih menghilangkan nafsu kita untuk memperkaya diri dan kelompok kita. Nah, negara sudah tentukan pembangunan infrastruktur itu dilakukan dengan baik saja, rezeki ada di situ. Sudah ditentukan 20 sekian %. Ngapain juga kita harus ambil uang daripada rekanan-rekanan lagi yang nantinya akan merugikan keuangan negara dan masyarakat. Saya rasa Langkat hari ini kekayaannya tidak akan muncul kalau pemimpinnya tidak amanah. Betul. Karena apa? Kekayaan Langkat itu masih tersimpan. Dulu kekayaan ini muncul ke permukaan ketika Sultan itu amanah. Nah, hari ini ketika Sultan sudah tidak ada, ketika para syekh sudah tidak ada, maka kekayaan ini malu untuk muncul. Dan ketika kita melakukan hal yang benar-benar amanah, kita nggak usah bingung-bingung. Rezeki itu datang sendiri untuk kesejahteraan rakyat ini. Laut akan kaya dengan penghasilan. Ya, gunung-gunung akan subur, semua. Banyak sekali konsep uang yang bisa kita kelola untuk negara ini. Makanya tadi saya katakan, rakyat Langkat kalau saya menjadi pemimpin, insya Allah tidak akan ditemukan lagi pemulung. Insya Allah tidak akan ada perkelahian antara jiran-jiran tetangga hanya gara-gara kecemburuan sosial mendapatkan PKH. Insya Allah tidak akan ada konsep proposal untuk membangun masjid. Insya Allah tidak akan pusing untuk membayar listrik karena kita bantu. Air juga begitu. Pajak buminya juga kita bantu bagi masyarakat-masyarakat yang memiliki pemukiman. Dari mana yang kita nggak bisa lakukan? Sebentar. Teman-teman, ini sengaja saya stop ini. Kenapa? Ini yang disampaikan oleh Bang Masud sebenarnya untuk Langkat ya, itu sudah sebuah formula-formula baru. Walau nggak semua, tapi saya ngambil contoh misalnya di pembayaran listrik, itu kan formula baru. Oke, silakan Bang, lanjut. Iya, itu bisa. Kenapa itu bisa? Nanti ketika kita konsep alam Langkat begitu baik, maka Langkat akan menjadi tujuan wisata dari seluruh dunia datang.
kita akan tata. Nah, kalau kita benar-benar amanah, kita benar-benar bisa bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah pusat, insya Allah pemerintah pusat juga akan cucurkan anggaran untuk Kabupaten Langkat. Nah, ini dia. Malah di akhir-akhir Bang Masud ini menyinggung soal pariwisata. Dan sejujurnya buat saya pribadi, pariwisata di Langkat itu memiliki potensi. Dan saya orang pertama yang akan mendukung Abang ketika Abang fokus di pariwisata. Karena bagi saya Bang, wisata di Langkat ini jelas. Tinggal bagaimana pemasarannya. Di situ membutuhkan orang-orang yang cerdas. Nah, di penghujung acara kita Bangku, saya masih tertarik bicara tentang fee proyek. Kenapa? Suatu hari di kurang lebih 20 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, ada debat calon kepala daerah di tanah air. Dan itu debat terbuka. Ketika para calon bupati lagi menyampaikan visi misinya, seorang laki-laki berdiri dari bangku penonton. Saat pria itu diberi kesempatan untuk berbicara, dia hanya menyampaikan satu kata. Dan Abang harus tahu kalimat itu. Laki-laki itu berkata begini Bang, saya nggak butuh apa yang kalian sampaikan hari ini di panggung. Yang saya butuhkan, siapa di antara kalian yang berani teken kontrak bahwasanya tidak akan ada fee proyek. Jadi bicara fee proyek ini betul Bang, ini persoalan yang sangat-sangat krusial. Nah, saya jujur Bang, dari tadi Abang menjelaskan, saya belum dapat keyakinan. Bagaimana cara Abang bisa meyakinkan masyarakat kalau soal free proyek itu akan saya berantas, akan saya potong habis? Itu pasti punya metode loh Bang. Dan pastinya maaf ini Bang ya, maaf teman-teman, ini SKPD pun mungkin nanti akan ya tidak menyukai Abang. Ya. Oke, bagaimana Bang? Iya, apa yang saya sampaikan tadi dari awal pasti banyak yang tidak suka. Tapi bagi orang-orang yang kepentingannya terganggu, Pasti. tapi saya tak pedulikan itu. Bagi saya nawa itunya harus jalan. Kalau persoalan proyek itu bisa dilakukan. Kalau tidak, negara tidak akan buat aturan-aturan yang berlapis untuk persoalan itu. Peraturan undang-undang, dari peraturan presiden, banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur tentang itu. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan, aturan itu pasti sudah direvisi. Bahkan aturan itu sudah diperkuat. Bahkan hari ini sistem pelelangan online, di mana kita bisa katakan tidak akan dapat keuntungan dalam pelaksanaan ini. Makanya tadi kan saya katakan, niatnya saja. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh untuk melaksanakan konsep pemerintahan ini dengan baik dan bersih, rezeki itu akan mengejar kita. Kita nggak perlu kejar rezeki. Cuman kan begini dia Bang Masud. Yang namanya kita siar, menyampaikan kepada bawahan kita, kalian jangan makan uang negara ya. Oke, karena di situ ada pemimpinnya, siap Pak. Tapi kita gini loh Bang Masud, saya pengen kita ngelihat ini dengan kacamata yang telanjang, terbuka. Nggak segampang itu kita meyakinkan kepada bawahan kita, jangan sekali-sekali korup. Nah, ini fee proyek yang notabene mengasihnya itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tidak tahu. Kalau itu tahu, kalau tidak terjadi hari ini kasus yang besar bagi Kabupaten Langkat yang sedang berjalan. Betul. Tahu. Nah, saya kira fee proyek itu bukan cerita konsep bohong. Itu bisa dilakukan, tidak akan dipungut. Karena apa? Ketika ini kita lepaskan dengan prosedur yang benar, perusahaan yang melakukan proses lelang yang sesuai dengan aturan. Semuanya, jangan ada pesanan-pesanan dari kita, apalagi kepala daerah. Hari ini yang menjadi susah adalah kita sudah siapkan pengantin-pengantin untuk menang, sehingga menjadi sulit kan. Nah,
masyarakat yang tinggal di sini berprofesi sebagai kontraktor mau mendaftar dikasih pilihan, kamu nggak usah ikut, nanti kami kasih uang mundur apa segala macam. Nah, ini kan muncul solusi yang tidak baik, terjadi kejahatan, kolusi, korupsi. Dan di yang situ. barusan Abang sampaikan itu memang terjadi. Nah, kebanyakan seperti itu. Metode yang terjadi karena di proyek itu disebabkan adanya pemenang-pemenang yang sudah disiapkan. Wis. Itu. Jadi kebayang kalau masih ada pola-pola seperti yang disampaikan Bang Masud, kapan pengembangan kabupaten kita ini dapat berjalan lebih baik lagi? Dan yang paling penting, komitmen untuk membangun Langkat lebih baik ke depannya itu adalah prioritas. Saya sepakat sama Abang. Yang Abang sampaikan bukanlah Kabupaten Langkat, tapi itulah yang sering terjadi. Namun catatan paling penting, kendala-kendala dalam membangun sebuah daerah tak terlepas dari maraknya korupsi. Abang setuju? Iya, setuju. Nah, jadi kelak kalaupun memang Allah mengijabah dan Abang dapat duduk di Langkat 1, sekali lagi saya ingatkan sama Abang, Papi Tepo punya jejak digital Abang. Iya. Oke? Iya. Kalau nanti Abang katakanlah tidak sesuai seperti apa yang disampaikan oleh Bang Masud hari ini, sekali lagi saya akan putar lagi video ini. Iya. Dan akan saya kirim ke HP Abang. Iya. Karena saya tahu sebab daripada musibah yang terjadi ini, saya tahu. Makanya saya sudah siap untuk membenahi. Karena virusnya di mana saya tahu. Virus semua sistem ini rusak karena suatu kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak sesuai dengan aturan. Contoh, mau menjabat sebagai kepala sekolah harus membayar. Mau menjabat sebagai kepala dinas harus membayar. Mau menjabat sebagai kepala puskesmas harus membayar. Nah, ketika ini terjadi, bagaimana mereka bisa melakukan pelayanan publik yang sejati? Iya. Itu nggak akan terjadi karena mereka punya tanggung jawab utang-hutang yang harus diselesaikan. Betul. Nah, ketika kita menjadi kepala daerah, syarat mutlak adalah ilmu mereka yang akan kita adu bagaimana mereka bisa mendapatkan jabatan itu. Itu bukan uang mereka. Semoga apa yang disampaikan Bang Masud akan dapat direalisasikan saat beliau memimpin Kabupaten Langkat. Dan untuk teman-teman di luar, sekali lagi saya bilang, jika memang teman-teman merasa memiliki ketertarikan dengan Abang pengacara ini, bisa searching, mencari media sosialnya, mempelajari lebih jauh. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bangku. Sukses terus ya Bang ya.